Santo Andreas Dunglac adalah sosok yang sangat berpengaruh pada masa gereja mula-mula, walau ia bukan murid Yesus secara langsung. Andreas berasal dari Vietnam. Nama Andreas berasal dari Yunani, yang merupakan hasil terjemahan dari nama Ibrani yang tidak diketahui. Nama Yunani Andreas diturunkan dari kata aner, yang berarti laki-laki perkasa atau jantan dan pemberani. Santo Andreas Dunglac adalah salah seorang dari para martir Vietnam. Ia adalah seorang imam praja pribumi Vietnam yang berkarya bersama para imam dari Serikat MEP. Santo Andreas Dunglac terlahir dengan nama Tran An Dung pada sekitar tahun 1795 di Bac Ninh, Vietnam Utara. Ia adalah putra keluarga pagan yang miskin. Ketika ia berusia 12 tahun, keluarganya berpindah ke Hanoi. Di sana ia bertemu seorang katekis dan mendapatkan makanan, tempat tinggal darinya. Ia juga memperoleh pelajaran mengenai iman Kristen selama 3 tahun. Dan ia dibaptis di Vintry dengan nama baptis Andreas. Setelah mempelajari bahasa Mandarin dan Latin, Andreas menjadi seorang katekis dan mengajarkan katekismus. Andreas terpilih untuk belajar teologi dan pada 15 Maret 1823, ia ditabiskan sebagai imam. Sebagai pastor paroki di Kedam, ia terus-menerus berhomili. Andreas sering berpuasa dan hidup sederhana. Ia juga menjadi contoh baik bagi masyarakat, dan banyak orang ingin dibaptis olehnya. Pada 1835, Andreas ditangkap pada saat penganiayaan Kaisar Minmang. Tetapi, ia dibebaskan setelah anggota-anggota kongregasi yang ia layani membayar kebebasannya. Untuk menghindari penganiayaan, ia mengganti namanya menjadi Andreas Lac. Pada 10 November 1839, ia ditangkap kembali, kali ini bersama Santo Petrus, seorang imam Vietnam lainnya yang sedang ia kunjungi sehingga ia dapat mengaku dosa. Sekali lagi Andreas dibebaskan bersama dengan Santo Petrus dengan membayar uang. Kebebasan mereka hanya sementara. Mereka ditangkap kembali dan dibawa ke Hanoi, di mana mereka disiksa dengan kejam. Andreas Dunglac meninggal dunia pada 21 Desember 1839 di Vietnam sebagai martir setelah dipenggal kepalanya. Pada 27 Mei 1900, ia dibeatifikasi oleh Paus Leo XIII dan pada 19 Juni 1988, ia dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II.